Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, membasahi bibir kita dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nuri basiratina sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-alimil jah adimil qadri wal miqdar, salatan tu'arrifuna biha iyyah. Amma ba'du. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, Al-Faqir, hamba Allah yang penuh dengan khilaf, mengajak antum untuk mendalami suatu surat yang paling sering kita baca dari semua surat-surat Al-Quran. Surat itu tidak lain, tidak bukan adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah asasul Quran, pondasinya Al-Quran. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran, induknya Al-Quran. Bahkan siapapun di antara kita yang sholat kok tidak baca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena surah Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Dalam hadis junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Di dalam riwayat hadis yang lain dikutip oleh Al-Imam Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud yang populer dengan Imam An-Nasafi di dalam tafsirnya Madarikit Tanzil wa Haqaiqit Ta'wil. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah, Fatihatul Kitabi kanzun min kunuzi arsh. Surah Al-Fatihah itu adalah salah satu gudang kekayaan Allah dari semua gudang-gudang kekayaan Allah yang ada di arsy-Nya. Disebutkan juga surah Al-Fatihah adalah suratul syifa, surat yang mengandung obat, surat yang menyembuhkan semua penyakit. Rasulullah bersabda, Fatihatul Kitabi shifaun min kulli da'in illa sa'am. Surah Al-Fatihah itu adalah shifaun min kulli da', obat dari semua penyakit kecuali kematian. Ada sebuah kisah nyata bahwa Raja Qaisar, Raja Romawi, itu menderita sakit pening, sakit pusing yang gak sembuh-sembuh. Dia sudah berusaha ke sana kemari untuk terapi menyembuhkan penyakit pening kepalanya, tetapi tidak berhasil. Tetap penyakitnya semakin menyiksa beliau. Sampai pada akhirnya beliau mengutus seorang utusan kepada Amirul Mukminin Abu Hafsin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Lalu kemudian Sayyidina Umar memberikan semacam azimat. Kertas itu diminta agar supaya diletakkan di bawah mahkota yang dipakai oleh Raja Qaisar. Setelah itu azimat dari Sayyidina Umar bin Khattab itu diletakkan di bawah
mahkotanya Raja Qaisar Romawi. Apa yang terjadi? Subhanallah, Masya Allah, penyakit peningnya langsung sembuh. Raja Qaisar heran, ada apa dengan kertas itu? Energi yang luar biasa. Setelah dibuka, ternyata kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berbahagialah kita dianugerahi surah Al-Fatihah, dianugerahi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang ulama Nusantara yang nyegoro ilmunya, yang dengan keluasan ilmunya, beliau ulama Jawa, Al-Jawi, tetapi keilmuannya, keluasan ilmunya populer, dikenal oleh pakar-pakar ilmu, ulama dari bangsa Arab. Beliau menulis sebuah kitab tafsir, Miroha Labidin, yang populer dengan sebutan Tafsir Munir. Miroha Labidin itu mempunyai sir. Miro itu kalau dihitung 642. Labid kalau dihitung dengan hitung-hitungan abjadun 46. Likasfi kalau dihitung ketemu jumlahnya 430. Makna kalau dihitung 161. Quran 351, Majid 51, total 1294. Jadi Miroha Labidin itu adalah tahun di mana Imam Nawawi mengarang Tafsir Munir 1294 Hijriah. Masya Allah. Rahimahullah rahmatan abrar, radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita difutu oleh Allah sebagaimana Allah memfutuh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau menyebutkan di dalam Tafsir Munir ini bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu ada 4 kandungan dasar ilmu pengetahuan. Ada 4 pokok dasar ilmu yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mengandung 4 dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu usul, atau populer dengan sebutan ilmu tauhid, ilmu aqaid. Mengandung 3 sifat. Yang pertama adalah sifat ilahiyatnya Allah, sifat kemahaesaan, kemahaagungan, kemahasempurnaan Allah. Itu tersimpul di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, an-nubuwat, sifat-sifatnya para nabi-nabi terdahulu. Itu tersimpul di dalam ayat Alladzina an'amta alaihim. Yang ketiga, tentang ad-darul akhir, perkampungan akhirat, tersimpul di dalam ayat Maliki Yaumiddin. Ilmu dasarnya pertama ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu aqaid. Yang kedua, ilmu furu' atau yang kita kenal dengan ilmu fiqh. Baik ilmu fiqh yang bersifat ibadah badaniyah ataupun bersifat maliyah yang bersifat sosial, berderma kepada sesama. Yang ketiga, ilmu akhlak, termasuk ilmu beretika kepada sesama, dan termasuk adab tata cara kita sebagai muridul akhirah, sebagai hamba Allah yang mau bertawajjuh, wusul ilallah, mau mencapai ma'rifat
al-usul ilallah, dengan bertakarrub kepada Allah. Itu tersimpul di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat, tentang ilmu qasas wal akhbar, ilmu cerita-cerita, ilmu hikayat, ilmu akhbar. Baik tentang figur-figur yang positif, para nabi, para salihin, alladzina an'amta alaihim, ataupun na'udzubillah orang-orang yang celaka dari umat terdahulu, minal kuffar wal musyrikin, ubadul wathan, ubadul asnam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang terakhir, ba'dul ulama berkata bahwa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Kesimpulan makna-makna kitab-kitab samawi itu kesimpulannya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, maka berarti kita otomatis mengaji, mendalami kitab-kitab samawi yang terdahulu, karena kandungan Taurat, Injil, Zabur ada di dalamnya. Wa ma'anil Quran, kesimpulan makna-makna Al-Quran, majmu'atun fil Fatihah, ada di dalam surah tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah, kandungan kesimpulan isi surah Al-Fatihah, majmu'atun fil basmalah, tersimpul, terkandung di dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, kesimpulan makna basmalah ada di dalam titik ba-nya, di mana titik ba-nya itu adalah isyarah kemahaesaan Allah, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Maka semua yang maujud, semua yang ada di maya pada jagat raya dunia dan seisinya itu berasal dari satu titik kemahaesaan Allah yang tersimpul bil isyari pada titik ba-nya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memfutu kita mampu memahami asrar, rahasia-rahasia, nur, cahaya yang terkandung di dalam Al-Quran, terkandung di dalam basmalah, terkandung di dalam surah Al-Fatihah, dan kita mampu memetik hikmah yang luar biasa dari titik ba-nya bismillahirrahmanirrahim yang mengisyaratkan kemahaesaan Allah, bahwa semua yang ada di dalam alam jagat raya itu bermula dari titik kemahaesaan Allah, nuqtatul wujud. Semoga bermanfaat. Jangan pernah melupakan doakan Al-Fakir yang penuh khilaf, penuh dosa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.